Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, menjadi kewajiban khatib di awal khutbah untuk senantiasa mengajak para jamaah sekalian dan diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di ayat di awal bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk meningkatkan takwanya dengan sebenar-benar takwa, sehingga pada akhir hidup kita nanti kita mendapati diri kita menyelesaikan hidup kita dengan selamat dalam kondisi Islam. Takwa memberikan dampak baik dalam kehidupan kita. Janji Allah di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka orang-orang yang beriman lalu kemudian meneguhkan hati mereka dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Dua janji Allah. Yang pertama adalah problem solving, menyelesaikan atau penyelesaian terhadap setiap masalah kehidupan yang ada. Apapun masalahnya, Allah akan berikan jalan keluar. Dan yang kedua adalah rizki yang tidak dikira-kira. Rizki berupa harta, rizki berupa kesehatan, rizki berupa pertemanan, rizki berupa kehormatan, rizki berupa wibawa, rizki berupa kenyamanan, dan lain sebagainya. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah harus senantiasa kita tunjukkan, kita panjatkan. Andai hari ini ada orang yang datang kepada kita menawarkan hadiah sebidang tanah di perumahan elit, kemudian dibangunkan rumah besar untuk kita, dibikinkan garasi berikut mobilnya, disiapkan kamar-kamar untuk anak dan bahkan cucu kita, maka tentu saja kita akan berterima kasih dan berusaha untuk berperangai baik, membuat sesuatu yang nampak baik di hadapan orang yang memberikan hadiah tersebut. Dan apalagi kemudian di 2 tahun berikutnya ataupun di 5 tahun berikutnya beliau datang lagi memberikan hadiah serupa dan ditambah lagi hadiah yang lain, maka sudah pasti orang tersebut akan terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Kita pun akan terus berterima kasih, bahkan mengajak istri kita, anak kita, keluarga kita untuk berbuat baik, untuk berperangai baik kepada orang tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah yang bahkan tiada putus memberikan kenikmatan kepada kita. Mata kita setiap detik, telinga kita setiap detik, indera penciuman kita setiap detik tetap berfungsi. Tangan kita tetap bisa bergerak, kaki kita bergerak, jantung kita, dan semuanya. Yang itu kalau dirupiahkan tiada terkira. Itulah makna dari wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka sekali-kali engkau tidak dapat menghitungnya. Maka tunjukkan rasa syukur kita setiap waktu kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna,
penciuman yang sempurna, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah kedua teladan yang memang patut kita jadikan contoh manusia terbaik, nabi penutup para nabi yang membawa risalah kebenaran, penyempurna nabi-nabi terdahulu. Dari tangan beliau langsung, dari pribadi beliau langsung, beliau mencontohkan bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana menjadi seorang kakek yang baik. Sehingga dikisahkan beliau memberikan contoh betapa beliau menikmati salat, betapa beliau menikmati sujud, sehingga di kemudian hari didapati cucu cicit beliau ada yang mendapat gelar sajjad, ahli sujud. Dia adalah Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW, disebut atau mendapat gelar julukan sajjad, ahli sujud, dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di sini khatib akan membawakan tema tentang peran ayah dalam mewujudkan visi keluarga muslim. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang hebat hari ini mereka berpikiran ke depan, jauh ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau bahkan 50 tahun ke depan, maka Islam jauh lebih hebat dari itu. Islam bahkan mengajak kita untuk mendesain visi kehidupan setelah kematian. Jauh, more than 100 years, lebih dari ratusan tahun. Itu yang Islam ajarkan. Visi dunia apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita? Ada visi dunia, yakni di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah visi dunia. Apa? Dan mereka yang mengatakan, yang berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan juga anak keturunan yang dapat menghadirkan sejuknya pandangan, dan mereka kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah kata kuncinya. Jadi visi dunia adalah kita melahirkan generasi pemimpin, tidak hanya pemimpin, tetapi dia pemimpin bagi generasi terbaik, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mengambil inspirasi dari ini, sahabat saya di Malaysia, Dr. Sabria Farida, beliau termasuk wanita inspiratif dalam dunia pendidikan anak-anak. Beliau membuat sekolah namanya Little Caliph atau Khalifah Kecil. Hari ini sudah memiliki 425 cabang seantero Malaysia dan sudah ada beberapa di Indonesia. Beliau mengambil ibrah dari sini, bahwasanya harus lahir seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam tadi surat Al-Furqan ayat ke-74. Lalu bagaimana dengan visi akhirat? Apa tujuan jangka panjang kita di akhirat? Ada dua. Satu yang sifatnya punishment, satu yang sifatnya reward. Yang sifatnya punishment maka harus kita jauhi. Di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka menjadi tugas kita, wahai para ayah, calon ayah, kakek juga, untuk kemudian menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Neraka itu punishment, kita jauhi. Adapun yang sifatnya reward, pahala, surga, maka itu yang kita dekati. Di dalam surat At-Tur ayat ke-21, dan orang-orang yang beriman dan yang anak-anak mereka, anak cucu mereka yang mengikuti jejak keimanannya, maka Allah akan ikut sertakan, Allah akan hubungkan mereka dan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Silakan dibaca di surat At-Tur ayat ke-21. Artinya,
Visi seorang muslim, seorang ayah muslim, tidak hanya dia sendiri masuk surga, tetapi dia mengajak keluarganya untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di sini khatib akan membahas singkat saja dari usia 0 sampai ke menjelang usia 7 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun di Islam itu dikenal dengan usia fase radha'ah, fase menyusui. Maka ini adalah tahun emas bagi seorang ibu. Di situ ibu harus berperan sebagai ibu yang baik. Tidak hanya perangannya yang baik, termasuk nutrisinya harus nutrisi yang baik. Sebab dia akan memberikan asupan kepada anak. Ilmuwan sepakat bahwa asupan terbaik di dunia adalah ASI. Dan ASI terbaik adalah ASI yang keluar pertama kali, 3-4 hari di awal atau kita kenal dengan kolostrum. Maka nutrisi ibu harus nutrisi baik. Nah, bagaimana dengan peran ayah? Peran ayah mulai muncul ketika usia setelah fase radha'ah, setelah fase menyusui di 2 tahun hingga menjelang 7 tahun. Di situ seorang anak sangat dekat dengan ayahnya. Dia akan mencoba untuk menduplikasi, meniru apa yang dilakukan oleh seorang ayah. Maka sang ayah harus menjadi seorang ayah yang baik. Kalau perlu niatkan dari sekarang, hari ini, di hari besar umat Islam, hari Jumat, menjadi langkah pertama kita. Khutwa al-ula limasafati alafi milan. Our single step for dozen miles journey. Langkah pertama kita untuk membuat langkah-langkah besar ribuan langkah ke depan. Kita akan hantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang besar. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayah ketika memiliki seorang anak di usia 2 tahun hingga ke 7 tahun memiliki PR besar untuk membersamai anak-anak. Bagaimana membersamai mereka? Yang pertama adalah dengan penumbuhan fondasi iman. Sesuatu yang hayal, jadikan itu nyata. Kita tanamkan iman kepada mereka. Dialog-dialog iman perbanyak. Misalkan kita ajak mereka berlibur ke puncak semisal, lalu kemudian kita ceritakan, "Dek, ayo, betapa indahnya alam ini, banyak pohon tinggi, hijau, bagus sekali. Kira-kira siapa yang menciptakan ini semuanya? Allah yang menciptakan." Itulah bagian dari dialog iman untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Lalu tertiup angin kencang. Nah, itu ada angin kencang. Siapa yang menggerakkan? Itu adalah makhluk Allah yang ditugasi oleh Allah untuk ngurus angin. Itu adalah para malaikat. Mereka tidak memiliki nafsu, mereka tidak makan, tidak minum, tetapi mereka patuh kepada Allah, mereka tidak kenal capek. Itulah malaikat. Bagaimana menanamkan iman kepada Rasul kita? Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika kita ajak makan, "Dek, ini ada tangan kanan, tangan kiri." Rasulullah memberikan contoh kalau makan menggunakan tangan yang kanan dan diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita menghadirkan sesuatu yang hayal menjadi nyata di hadapan anak-anak kita. Inilah bagaimana cara menumbuhkan fitrah keimanan. Maka polanya adalah inside out, bukan outside in. Seringkali orang tua itu memberikan penjejalan kepada anak. Belum waktunya tapi sudah dikasih. Maka yang benar adalah yang dari dalam ini dikeluarkan. Di ayat di awal tadi kami sebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir fitrah. Fitrah bukan berarti kertas putih kosong tanpa gambar, bukan. Fitrah adalah kertas yang sudah dengan bekal gambar-gambar, tinggal kita kembangkan saja. Makanya inside out, bukan outside in. Dari luar bukan ke dalam, tapi yang dari dalam ini yang Allah berikan, kita keluarkan. Bekal-bekal bakat genetik, atau kalau dalam dermatoglyphic itu, dermatoglyphic science, bakat-bakat genetik atau kecerdasan genetik yang Allah sudah berikan, kembangkan. Prakteknya seperti apa? Ya, prakteknya adalah contoh ini, tanamkan imaji positif, ya, tumbuhkan mahabbah, kecintaan kepada anak kita, bikin mereka bahagia. Jangan paksakan, misalkan ada anak usia 3 tahun, jangan paksakan mereka untuk kemudian melakukan sholat, belum pada saatnya. Maka kalau di Saudi, sedikit sekali atau jarang kita temui anak-anak kecil di masjid, karena memang orang tua tidak memaksakan. Ya, ada saatnya. Kapan saatnya? Ketika mereka nanti di usia 7 tahun. Disitulah penanaman adab. Disitulah anak kemudian boleh diperintah. Karena mereka mulai membandingkan antara pendidikan di rumah dengan
pendidikan yang di luar. Jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, sesungguhnya anak itu adalah wayang. Maka siapa dalangnya? Orang tualah dalangnya. Dia yang mengarahkan anak menjadi A, B, dan C. Maka dikatakan di hadis tadi, fa abawahu yahudani aw yunassirani aw majisani. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman wa ba'd. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka menjadi seorang ayah tidak kemudian ketika kita dicukupkan dengan rezeki lalu menitipkan anak kita di sekolah dan selesai, menitipkan anak kita di pesantren dan selesai. Tidak. Menjadi seorang ayah, orang tua juga harus menjadi seorang guru yang berperan sebagai seorang mudarris, menyampaikan transformasi knowledge, pengetahuan kepada anak didik kita, mengajarkan dari dia yang tidak tahu menjadi tahu. Maka Rasulullah dalam hadis juga dikatakan, wa innama bu'itsu mu'alliman, kata Rasulullah, saya ini diutus sebagai seorang guru, mu'allim. Tidak hanya transformasi knowledge, pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai. Juga guru juga menjadi seorang mudabbir, dia mengajarkan bagaimana mengatur kehidupan, menjadi seorang manajer, bagaimana berdisiplin dan seterusnya. Seorang guru juga menjadi seorang mursyid yang mengarahkan tujuan hidup anak. Anak perlu diarahkan kemana dia harus melangkah. Dan itu harus dimiliki oleh setiap orang tua. Intinya kita diarahkan untuk menjadi seorang pengajar kebaikan. Tanamkan itu jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard wandamla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah bersama para malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi dan semut di dalam lubangnya dan ikan dan bahkan ikan-ikan yang ada di lautan dari semua jenis, dari krustasea jenis seperti kepiting ataupun udang-udangan ataupun cephalopod seperti cumi, gurita dan seterusnya, atau ikan-ikanan, semuanya la yusalluna ala muallimin nasil khair, semuanya akan bersolawat mendoakan kebaikan kepada mereka-mereka yang mau mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan itu mari kita ajarkan dimulai dari lingkungan terdekat kita, di rumah kita. Jemaah-jemaah rahimani rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kemudian menggerakkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengarahkan keluarga kita untuk menggapai visi dunia dan visi akhirat keluarga muslim sesuai dengan yang diberitakan di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Rasul Engkau pernah mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa ketika seorang hamba membaca doa ini, ya Allah, maka Engkau akan berikan rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram, dikaruniakan dengan rezekimu ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika an siwak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Rasul Engkau pernah mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika seorang membaca doa ini maka dia akan dijauhkan dari sifat rasa sedih, rasa khawatir, dari sifat lemas, dari sifat malas, dari sifat kikir, dari sifat pengecut, dijauhkan dari lilitan hutang dan orang yang sewenang-wenang. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagian Rasul Engkau pernah mengajarkan kepada sahabatnya, ketika seorang membaca doa ini, maka ketika seorang hamba memiliki hutang meskipun sebesar gunung Uhud,
Allah Engkau akan mampukan untuk melunasinya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanid dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha minhu wa tamna'u man tasha irhamni rahmatan tughni bi an rahmati man siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ridhamu dan kami mohon surgamu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna fit tarbiyah wa ta'lim. Allahumma a'inna fil bina' wa tanzim. Allahumma ij'alna mujtahidina fit ta'allum khashi'ina fil ibadah mukhlisina fil a'mal mutamassikina bis syari'ah mura'ina lin nizam mutakhallikina bi akhlaqil Qur'an. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Aqimis salat.